Kobaran api disertai kepulan asap hitam tampak keluar dari salah satu bangunan pengepul barang bekas yang tengah ditinggal pemiliknya. Api dengan cepat membesar dan meludeskan sejumlah barang rongsokan yang mudah terbakar. Sebanyak 7 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Api pun baru berhasil dipadamkan 45 menit kemudian. Diduga kebakaran disebabkan oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan dan mengenai barang rongsokan yang mudah terbakar. Yang terbakar itu barang rongsokan. Barang rongsokan. Kalau untuk penyebab api ini bagaimana Pak? Penyebabnya lagi diselidiki oleh pihak Polisian. Ada korban jiwa Pak? Korban jiwa nih. Kalau untuk nilai kerugiannya Pak Kabit? Lebih kurang 500 juta. 1 juta. Kalau armada dan timnya bagaimana Pak? Armada kami turunkan lebih kurang 7 armada dengan 75 orang personel. Oke. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Gara-gara tak mau bayar parkir, sepasang kekasih dianiaya seorang juru parkir liar. Polisi tangkap 2 pelaku penembakan bos rental mobil, salah satunya oknum TNI AL. Halo, selamat malam pemirsa. Sepasang kekasih menjadi korban penganiayaan seorang juru parkir liar di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Diduga aksi penganiayaan dipicu karena korban yang tak mau membayar uang parkir sehingga memancing kemarahan pelaku. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Kita di sini nggak jadi parkir, Kak. Dia gemuk-gemuka. Seorang juru parkir liar menganiaya seorang pemuda di Jalan Tamrin Boulevard, tepatnya di belakang Tamrin City Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat siang kemarin. Meski tak melawan, jukir liar tersebut terus menganiaya korban di depan kekasihnya yang telah terlebih dahulu mendapat bogem mentah dari pelaku. Sang kekasih yang ketakutan sempat merekam aksi pemukulan tersebut sambil berteriak meminta pertolongan. Usai menghajar pasangan sejoli hingga terluka, pelaku kemudian pergi meninggalkan lokasi. Diketahui sebelumnya, kawasan tersebut sebenarnya merupakan area bebas parkir, namun kerap dimanfaatkan sejumlah juru parkir liar untuk meminta uang dengan cara paksa. Saya sih nggak lihat dari awalnya, cuma pas si ceweknya minta tolong, baru lihat ke depan situ udah dipukul sih, kayaknya dimintain uang parkir tapi nggak mau bayar, kan emang udah harus bayar di situ. Warga sekitar berharap polisi segera turun tangan menangkap para jukir liar yang berlagak bak-bang jago agar insiden serupa tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Truk bermuatan 12,8 ton udang faname terguling di ruas jalan Pangkal Pinang Mentok. Tak hanya terguling, muatan truk tersebut menghantam satu unit minibus yang melintas dari arah berlawanan. Lupang dia. Satu unit truk mengalami kecelakaan di ruas Jalan Pangkal Pinang Mentok, tepatnya di Desa Simpang Teritip, Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Truk dengan muatan 12,8 ton udang faname itu terguling, sedangkan muatannya menghantam sebuah minibus yang melaju dari arah berlawanan. Salah satu saksi mata mengatakan mobil truk tiba-tiba terguling saat melintas di tikungan yang cukup tajam.
Sementara itu, sopir truk mengatakan mobil yang dikemudikannya tiba-tiba tidak dapat dikendalikan karena remnya tidak berfungsi. Aku di belakang mobil itu udah tahu-tahu udah terbalik kayak gitu. Pokoknya sekitar habis tidak lama itu langsung azan. Itulah aku lihat, pokoknya jam 3-an itulah. Soalnya posisinya saya itu kan lagi di belakang mobil itu, cuma kan mobil itu udah terbalik. Nggak ada remnya, Pak. Ada remnya dari sebelum kejadian tuh 500 meter lah, kurang lebih 500 meter. Nggak ada remnya, makan jalan agak kanan. Jadi dari udah terasa nggak ada rem tuh udah berusaha mau berhenti ya? Ya pasti berusaha, cuma kan emang nggak ada remnya. Tiba-tiba hilang ya? Ya bukan hilang, ya dia keras. Usai kejadian, warga bahu-membahu memungut udang yang tumpah ke jalan. Tidak ada korban dalam kecelakaan ini, sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani oleh Satlantas Polres Bangka Barat. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Kisma Anyus melaporkan. Pemirsa, Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat Sabtu siang mengalami erupsi. Letusan abu setinggi 1.000 meter disertai suara dentuman keras mengagetkan warga di sekitar kaki gunung. Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat, kembali erupsi pukul 9:43 waktu Indonesia Barat, Sabtu siang. Letusan melontarkan kolom abu hitam pekat setinggi 1.000 meter di atas kawah di puncak gunung. Warga Sungai Puar di kaki Gunung Merapi yang berjarak sekitar 4,5 km dari pusat erupsi mengatakan, letusan yang pertama pada tahun 2025 ini disertai dengan suara dentuman keras, sehingga mengejutkan warga yang sedang beraktivitas. Saya kaget terdengar suara dentuman dan saya melihat ke arah Gunung Merapi. Ternyata Merapi erupsi kembali di awal tahun 2025. Kemarin erupsi juga di akhir tahun pas pergantian tahun baru. Pos pengamat Gunung Api PGA Merapi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di belakang Balok Kota Bukit Tinggi mencatat, Gunung Merapi meletus dengan amplitudo maksimum letusan yang cukup besar, yaitu 30,3 mm. Sementara durasi letusan terekam juga cukup lama, yaitu lebih dari 1 menit 40 detik. Tercatat untuk ketinggian kolom abu kurang lebih 1.000 meter di atas puncak kawah, dan apabila terjadi hujan abu kepada seluruh masyarakat apabila beraktivitas di luar ruangan untuk dapat menggunakan masker. Tidak ada laporan terjadinya hujan abu vulkanik yang turun ke permukiman masyarakat. Abu letusan yang tertiup angin ke arah utara dan timur laut diperkirakan jatuh di sekitar gunung. Gunung Merapi pun saat ini berstatus waspada atau berada pada level 2 di atas aktif normal. Masyarakat maupun wisatawan dilarang masuk dan beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah di puncak gunung. Diketahui dalam tahun 2025 hingga 4 Januari ini, Gunung Merapi tercatat mengalami 1 kali letusan dan 6 kali erupsi berupa hembusan. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Setelah hilang tersesat selama 2 hari, pendaki Gunung Talang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat akhirnya ditemukan. Pendaki tersebut berhasil dievakuasi dan dikembalikan kepada pihak keluarga. Lokasi korban yang tersesat di Gunung Talang. Tim SAR dari Basarnas BPBD PMI dibantu masyarakat melakukan pencarian terhadap seorang pendaki yang dilaporkan tersesat di kawasan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Pendaki bernama Hairul Hafiz, mahasiswa asal Kabupaten Agam, melakukan pendakian ke Gunung Talang pada tanggal 1 Januari 2025 lalu, melewati jalur via Seroja, Batumbua. Namun diduga tidak mengetahui medan jalan menuju puncak Gunung Talang. Pendaki tersebut tersesat dan bertahan di tenda selama 2 hari. Usai melakukan pencarian dan pendakian ke puncak Gunung Talang dengan berjalan kaki sekitar 2 jam, tim SAR akhirnya berhasil menemukan pendaki itu dalam kondisi selamat. Sudah dievakuasi oleh tim SAR gabungan dalam kondisi
selamat dan sehat. Kemudian korban dievakuasi ke kantor BPBD Kabupaten Solok untuk melakukan penjemputan dari pihak keluarga. Pendaki tersebut selanjutnya dibawa tim SAR turun ke pos pendakian Batu Buak dan dibawa ke kantor BPBD Kabupaten Solok untuk dikembalikan ke pihak keluarga. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi tangkap 2 pelaku penembakan bos rental mobil, salah satunya oknum TNI AL. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Nekat 2 pencuri motor bersenjata tajam beraksi sore hari di permukiman padat penduduk di Jalan Krekot Bunder, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Korban dan sejumlah warga yang memergoki aksi pencurian tersebut langsung mengejar kedua pelaku. Tiba dengan berboncengan sepeda motor, 2 pelaku curanmor terekam kamera CCTV saat hendak beraksi di sebuah gang pemukiman padat penduduk di Jalan Krekot Bunder, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Satu pelaku berbaju hitam turun dan langsung mendekati sepeda motor incarannya yang terparkir di depan rumah, sementara rekannya mengawasi situasi sekitar. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 menit, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor Matic milik warga. Korban yang menyadari sepeda motornya telah dibawa kabur langsung mengejar pelaku sambil berteriak meminta pertolongan. Seketika warga pun beramai-ramai ikut melakukan pengejaran hingga keluar gang. Namun sayang, kedua pelaku berhasil kabur. Posisi di depan rumah motor, orang yang mau maling bolak-balik. Pas orang yang masuk ke dalam ngambil ke dapur, dia langsung beraksi mundurin motornya sampai ke tiang listrik gitu. Pas ketemu orangnya, dia bilang itu motor saya mau bawa kemana katanya. Motor lah itu bau diuber sama orangnya. Udah motornya udah langsung kebawa ke depan, udah diuber, diteriakin maling. Pas orangnya keluar teriak-teriak maling, saya langsung uber. Kedua pelaku diduga merupakan kawanan curanmor bersenjata tajam yang tak segan melukai korbannya jika terpergok. Selain menaruh harapan besar kepada pihak kepolisian, warga juga menempelkan poster bergambar wajah kedua pelaku di setiap gang dan titik-titik keramaian, berharap adanya warga yang mengenali identitas keduanya. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil menangkap 2 orang terduga pelaku yang terlibat dalam penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Kedua pelaku merupakan penyewa pertama mobil rental dan oknum TNI Angkatan Laut. Ya udah pakai itu aja pakai. Siapa? HP-nya apa tadi? Satreskrim Polresta Tangerang mengamankan 2 terduga pelaku dalam kasus penembakan di res area Tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku pertama berinisial AS. AS diamankan saat sedang bersembunyi di daerah Pandeglang, Banten. AS merupakan penyewa mobil pertama yang datang ke rental mobil milik Ilyas Abdurrahman di kawasan Rajek, Kabupaten Tangerang pada 30 Desember lalu. Selain AS, satu terduga pelaku penembakan merupakan oknum dari TNI Angkatan Laut yang saat ini diamankan di Pusat Polisi Militer Puspom TNI. Pihak Polresta Tangerang masih melakukan koordinasi dengan Puspom TNI untuk mendalami keterlibatan dan peran dari oknum anggota TNI Angkatan Laut tersebut. Dugaan pelaku, jadi satu orang yang sudah kita amankan, yaitu saudara AS, yaitu yang menyewa kendaraan rental tersebut. Nah, kita berkoordinasi dengan Polres Pandeglang. Saudara AS diamankan di wilayah Pandeglang, kemudian diserahkan ke Polresta Tangerang. Namun kendaraan itu awal mulanya disewa oleh saudara AS, sehingga polisi
sedang melakukan pemeriksaan mendalam dan melakukan pengembangan lebih lanjut. Statusnya informasi TNI AL? Ya, baik untuk terkait dugaan oknum dari anggota TNI, kita juga belum bisa menyampaikan secara detail. Yang pastinya kita harus berkoordinasi dengan Puspom TNI yang nantinya sama-sama kita sampaikan bila mana memang diduga ada keterlibatan dari oknum. Maling mobil! Sebelumnya seorang pemilik mobil rental tewas ditembak pelaku penggelapan mobil di res area kilometer 45 di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis dini hari. Korban tewas akibat luka tembak di bagian dada, sedangkan rekannya kritis lantaran terkena tembakan di bagian sisi perut saat akan mengamankan mobil miliknya. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut atau Puspomal telah menangkap seorang prajurit yang terlibat dalam penembakan terhadap bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta. Pernyataan ini disampaikan Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayor Jenderal Yusri Nuryanto yang mengatakan pelaku sudah diamankan atau ditangkap di Puspomal. Buntut pengakuan itu, Pusat Polisi Militer TNI turun tangan untuk menyelidiki dugaan keterlibatan prajuritnya. Sementara itu, polisi mengakui korban dan anaknya sempat mendatangi Polsek Cinangka, Kabupaten Serang untuk meminta bantuan, namun ditolak lantaran tak ada kelengkapan dokumen mobil yang dibawa kabur pelaku. Bersangkutan memohon, meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum karena ini berkenaan dengan upaya paksa. Ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita untuk kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut. Namun demikian saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk. Ya, klaim polisi tak mendampingi karena korban tak membawa dokumen kelengkapan kendaraan yang hilang dibantah anak korban. Anak korban menegaskan mereka telah menunjukkan dokumen kendaraan yang dicuri namun diabaikan. Langsung ke bagian Anda meminta perlindungan di Polsek Cinangka. Ini ketika Anda minta perlindungan, alasan dari polisi adalah tidak membawa dokumen, Mas Agam. Betulkah? Karena kata Anda sudah membawa semuanya, katanya Mas Agam. Salah sekali itu, salah sekali. Karena saya sudah menjelaskan waktu saya datang. Jadi dalam perjalanan pengejaran mobil itu kan kabur. Saya mengikuti arah ke Pantai Cerita, Pantai Anyer. Yeah. Saya melihat mobil itu berhenti di Pantai Anyer, di Pasar Anyer. Saya mengecek Google Maps Polsek terdekat, karena sebelumnya saya sudah berkomunikasi sama ayah saya bahwa mobil ini berhenti di mana, kita ke Polsek atau Polres terdekat, kata ayah saya kan seperti itu. Kemudian mobil itu pun berhenti di Pasar Anyar. Di dekat Pasar Anyar ada Polsek Cinangka, sekitar 2 km dari lokasi mobil berhenti. Di situ ada petugas penjaga. Saya bilang, izin mohon bantuannya Pak, saya ini dari rental mobil. Mobil saya
dibawa kabur sama orang, GPS sudah dicabut. Tinggal satu lagi GPS saya di sini. Saya minta pendampingan untuk mengambil unit saya. Bapak saya bilang seperti itu. Iya. Waktu itu dari petugas itu bilang, ini delisting ya, katanya seperti itu kan. Iya. Saya bilang, bukan Pak, saya bukan leasing. Ini saya bawa berkas, bukan, saya ini rental mobil, korban, mobil saya dibawa kabur. Saya bawa surat-suratnya, bawa BPKB asli, STNK asli, dan kunci serep. Ya. Karena STNK asli pun saya bawa, kalau rental mobil tuh saya nggak ngasih STNK asli, ada surat rentalnya, surat jalannya. Ya. Gitu. Saya ngomong seperti itu, kemudian dari anggota yang jaga, baik saya koordinasikan dulu ke Kapolsek. Ya. Waktu Kapolsek, koordinasi Kapolsek, saya kan di depan apa pintu masuk Polsek. Mereka masuk ke dalam untuk konfirmasi untuk ke Kapolsek kemungkinan. Terus waktu itu malah dia bilang, gimana kelanjutannya? Maaf, saya nggak bisa mendampingi. Lah kenapa nggak bisa mendampingi? Saya bilang seperti itu. Ya. Ini kan polisi, institusi yang mengayomi masyarakat. Maling mobil. Seperti itu. Oke. Ya, nggak bisa, karena Kapolsek nggak bisa mendampingi. Ceritanya nggak bisa jalan kalau tidak ada perintah. Kurang lebih bahasanya seperti itu. Ya, tapi Mas Agam waktu itu tidak ada kejelasan alasannya kenapa Pak Kapolsek enggan untuk mendampingi. Nah, setelah dia menolak, saya mau mengecek GPS lagi mobil itu. Waktu itu berarti lama di situ, sekitar 30 menitan. Saya mengecek, saya mengasih tahu ke ayah saya, ya ini mobil udah jalan lagi. Sedangkan di sini tidak ada kejelasan di Polsek Cinangka. Ya udah, kalau emang di sini nggak ada, saya beri saran kayak saya ikutin mobil lagi. Nanti di Polsek atau Polres terdekat kita melakukan hal yang sama, niatnya seperti itu tadinya. Oke, jadi memang tidak ada kejelasan alasan apa yang kemudian membuat polisi menolak. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta agar penggunaan senjata api dievaluasi secara menyeluruh. Hal itu dikatakan Natalius menanggapi isu maraknya penggunaan senjata api di tempat publik yang menyebabkan kematian belakangan ini. Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan terjadi penyalahgunaan senjata baik oleh aparat maupun masyarakat sipil yang harus menjadi atensi baik oleh pimpinan TNI, Polri, dan juga Perbakin. Ia juga mengatakan hal ini harus dievaluasi total karena jelas-jelas menyalahi prosedur dan peruntukan penggunaan senjata. Menurutnya, penggunaan senjata harus diikat dengan ketentuan dan aturan yang sangat ketat, termasuk prosedur penggunaannya. Sebelumnya diketahui terjadi beberapa kasus penembakan seperti di rest area Tol Tangerang Merak yang dilakukan oleh anggota TNI dan penembakan seorang pengacara di Bone, Sulawesi Selatan. Ribuan penumpang pesawat meningkat jelang berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Malam. Pemirsa, arus balik libur Natal dan Tahun Baru stasiun Pasar Senen masih dipadati penumpang. Hari ini lebih dari 40.000 penumpang diperkirakan tiba di Jakarta. Mayoritas penumpang datang dari Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan Purwokerto. Mereka kembali pulang ke ibu kota usai menikmati libur akhir tahun. Selain penumpang yang balik, banyak juga calon penumpang yang baru akan berangkat dari stasiun Pasar Senen. Adapun destinasi favorit penumpang diantaranya Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung.
Sementara itu, lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama Purwakarta, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Tidak terpantau adanya kepadatan maupun antrean kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama. Hingga Sabtu siang terdapat 6.000 lebih kendaraan melintas dari arah Cikampek menuju Jakarta. Belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh kepolisian maupun jasa marga, mengingat volume kendaraan yang melintas belum terlalu padat. Sementara itu, volume kendaraan di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpantau meningkat. Mayoritas kendaraan merupakan plat B yang berakhir pekan menuju kawasan wisata Puncak. Guna mengurai kemacetan, sistem satu arah diberlakukan secara situasional. Polisi memprediksi peningkatan puncak arus balik wisatawan akan terjadi besok. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait arus balik Natal dan Tahun Baru, sudah ada Irfan Hardiansyah di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan juga Syahreza Zanski di Simpang Gadok Puncak Bogor dan Hamzah Hasibuan di Gerbang Tol Cikatama. Kita ke Irfan terlebih dahulu. Selamat malam Irfan, bagaimana suasana terkini di Stasiun Pasar Senen? Ya baik, terima kasih. Selamat malam Syafa dan juga pemirsa. 2 hari jelang berakhirnya libur Nataru dan juga libur sekolah, Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini diramaikan oleh sejumlah penumpang yang memang baru saja tiba di Jakarta ataupun yang hendak meninggalkan Jakarta. Dan tepat di belakang kami ini merupakan area ruang tunggu di mana ini untuk situasinya memang masih ramai oleh sejumlah penumpang yang menunggu jam keberangkatan mereka. Dan dari data yang kami peroleh dari Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Ispan Henry Wintoko, menyampaikan bahwa untuk kedatangan pada hari ini di wilayah Daob 1 Jakarta ini mencapai lebih dari 40.000 penumpang. Dan angka ini masih terus bisa berubah hingga nantinya tepat pada pukul 00 dini hari. Dan untuk update pada kedatangan pada saat ini, memang untuk yang akan datang di wilayah Daob 1 Jakarta ini mencapai lebih dari 37.000 penumpang, dan tentunya ini bila dibandingkan dengan hari kemarin ada peningkatan di mana untuk hari ini memang 40.000 penumpang, dan pada hari kemarin tepatnya pada Jumat 3 Januari 2025 hanya mencapai 37.000 penumpang. Dan tentunya memang untuk situasi terkini di tempat kami melaporkan saat ini masih terpantau ramai oleh sejumlah penumpang yang akan melakukan perjalanan jarak jauh ke wilayah-wilayah Trans Jawa begitu. Dan tentunya masih ada informasi penting bagi Anda pemirsa yang memang akan membeli tiket begitu dan berencana melakukan perjalanan jarak jauh. Pihak PT KAI Daob 1 Jakarta ini mengonfirmasi bahwa masih tersedia sebanyak 42.000 tiket yang masih bisa dibeli di KAI Akses. Dan tentunya kami menghimbau kepada Anda pemirsa yang memang akan melakukan perjalanan jarak jauh dengan menggunakan modal transportasi kereta api, tentunya pastikan tiket dan jam keberangkatan Anda sudah sesuai, kemudian dianjurkan untuk datang lebih awal untuk menghindari ketertinggalan dan keterlambatan kereta. Dan satu hal yang paling penting ini, pastikan barang bawaan Anda ini tetap aman dan tidak melebihi kapasitas yang memang sudah ditentukan oleh pihak PT KAI. Sementara demikian, Syafa. Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Puncak Bogor. Ada Syahreza Zanski di sana. Syahreza, apakah kemacetan hingga malam ini masih terjadi di kawasan Puncak Bogor? Syafa dan juga pemirsa, selamat malam. Melaporkan langsung dari Simpang Gadok, kawasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Memang untuk berbicara soal kemacetan sudah tidak begitu padat, mengingat ini sudah mulai lenggang, tidak ada antrian yang begitu memanjang ataupun mengular bahkan hingga 1,5 km seperti 1 jam yang lalu terjadi. Namun untuk saat ini sudah mulai lenggang, siapa dan juga pemirsa, baik itu yang mengarah dari Jakarta menuju ke Puncak ataupun sebaliknya. Siapa dan juga pemirsa, kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi dengan plat B dari arah Jakarta yang berusaha yang
ingin untuk menghabiskan akhir pekan di puncak pada kali ini, dan informasi yang kami terima bahwa sudah ada sekitar 32.000 kendaraan yang melaju dari Simpang Gadok menuju ke arah puncak, dan untuk sebaliknya ada sekitar 30.000 kendaraan yang dari puncak menuju ke arah Gadok. Artinya memang mengalami peningkatan, Syafa dan juga pemirsa, dan ini angkanya tentatif seiring dengan penghitungan yang masih berlangsung oleh pihak Polres Bogor tentunya. Syafa dan juga pemirsa, jika bisa dijabarkan soal rekayasa lalu lintas, saat ini sudah tidak diberlakukan untuk one way ataupun ganjil genap. Memang ini untuk one way sendiri ini berlaku hingga esok hari, dilakukan secara situasional untuk menanggapi adanya kemacetan ataupun kepadatan yang terjadi. Namun bisa dipastikan bahwasanya kini sudah lenggang, tidak perlu ataupun tidak diberlakukan adanya one way ataupun ganjil genap pada malam kali ini. Dan bagi Anda, Syafa dan juga pemirsa yang memiliki rencana untuk berwisata, ini dapat himbauan untuk tidak melewati Megamendung ataupun Pasar Cisarua. Namun dipastikan bahwasanya hari ini sudah mulai lenggang, tidak ada kepadatan yang mengular bahkan hingga lebih dari 1 km. Sementara itu, Syafa, balik ke Anda. Baik, terima kasih Syahreza Zanski. Kemudian kita bergeser ke gerbang tol Cikatama Purwakarta. Ada Hamzah Hasibuan di sana. Selamat malam Hamzah. Bagaimana kondisi lalu lintas di tol Cikatama saat ini? Ya, selamat malam Syafa dan juga pemirsa. Kali ini kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau masih ramai lancar. Tidak ada ketersendatan maupun kepadatan yang tinggi dari kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama kali ini. Adapun terkait dengan rekayasa lalu lintas, pihak kepolisian dan juga Jasa Marga masih belum memberlakukan rekayasa lalu lintas yang sebelumnya diberlakukan, yaitu kontraflow. Hingga malam ini sejak pagi tadi sejumlah kendaraan sudah melintas di gerbang tol Cikatama. Berdasarkan data yang diberikan oleh Jasa Marga, hingga Sabtu malam ini sebanyak 26.000 lebih kendaraan sudah melintas di gerbang tol Cikatama menuju ke arah Jakarta. Sebelumnya kepolisian juga sudah menyebut bahwa arus balik di momen libur Natal dan Tahun Baru ini akan dibagi ke dalam 4 gelombang, yaitu di tanggal 28 Desember 2024 lalu, kemudian 1 Januari 2025, kemudian tanggal 4 dan 5 Januari 2025 mendatang. Adapun hari ini Sabtu 4 Januari 2025 terpantau masih belum ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan karena lalu lintas di gerbang tol Cikatama ini masih terpantau normal dan tidak terlalu padat. Selain itu, kami juga dapat sampaikan bahwa sebelumnya kepolisian pada tanggal 1 hingga 2 Januari 2025 yang lalu sempat memberlakukan kontraflow karena jumlah kendaraan yang melintas ini mencapai 86.000 lebih kendaraan sehingga perlu diurai dengan kontraflow. Sementara itu, Syafa. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan dari gerbang tol Cikatama. Sebelumnya tadi ada Syahreza Zanski dari kawasan Puncak Bogor dan juga Irfan Hardiansyah dari stasiun Pasar Senen Jakarta, dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, ribuan penumpang pesawat meningkat jelang berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi hari ini adalah puncak arus balik di Bandara Soekarno-Hatta dengan 147.000 penumpang kedatangan. Peningkatan jumlah arus balik hari ini sudah diprediksi oleh pengelola Bandara Soekarno-Hatta seiring dengan adanya kebijakan pemerintah terkait penurunan harga tiket sebesar 10% di masa libur Natal dan Tahun Baru. Hari ini puncak arus balik di Bandara Soekarno-Hatta tercatat kurang lebih 147.000 penumpang, baik yang datang maupun pergi. Begitu juga dengan pergerakan pesawat mencapai 1.027 pesawat. Di akhir periode masa libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta terus mengalami peningkatan. Dibandingkan tahun 2023, tahun ini lebih tinggi 8% di periode yang sama dan akan terus meningkat hingga hari Minggu besok. Sementara di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, ribuan penumpang mulai memadati pintu kedatangan di Terminal 1. Peningkatan jumlah penumpang kali ini dipengaruhi mulai berakhirnya masa libur Natal dan Tahun Baru. Diprediksi jumlah peningkatan tertinggi akan terjadi pada hari ini dan esok hari. Keberangkatan dari Bandara Juanda didominasi tujuan Balikpapan, Makassar, Jakarta, dan Medan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada rekan kami Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta dan juga Yoyok Agusta di Bandara Juanda Sidoarjo. Kita ke Hasnugara terlebih dahulu di Bandara Soekarno-Hatta. Selamat malam Hasnugara, bagaimana suasana terkini di sana saat ini? Ya, terima kasih. Selamat malam Syafa dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan memang pada malam hari ini pergerakan penumpang memang terus terjadi peningkatan. Namun pada pukul 21 malam ini pergerakan penumpang tidak begitu terlalu banyak seperti pada pukul 6 hingga pukul 7 tadi. Namun begitu pada kedatangan malam ini masih ada sejumlah beberapa penerbangan hingga pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Terminal 2. Memang di mana penerbangan itu sejumlahnya diantaranya ada penerbangan domestik maupun internasional. Berdasarkan data pengelola Bandara Soekarno-Hatta, sebanyak pada hari ini tercatat 147.000 pergerakan penumpang, di mana diikuti juga dengan penerbangan sebanyak 1.027 pesawat yang melintas di Bandara Soekarno-Hatta, baik itu domestik maupun internasional. Begitu siapa? Baik, terima kasih Hasnugara. Selanjutnya kita bergeser ke Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Ada Yoyok Agusta di sana. Selamat malam Yoyok, bagaimana situasi terkini di Bandara Juanda? Selamat malam Safa dan pemirsa di rumah. Sampai saat ini saya berada di Bandara Internasional Juanda, di mana sejak pagi tadi hingga malam ini kondisi Bandara Juanda masih nampak ramai oleh penumpang yang melakukan perjalanan di Bandara Juanda ini. Lonjakan penumpang di Bandara Juanda ini dipengaruhi oleh libur Nataru tahun 2024-2025 yang akan segera berakhir, sehingga banyak masyarakat yang melakukan perjalanan menuju tempat perantauan maupun ke rumah mereka setelah melakukan wisata ke beberapa tempat di Indonesia. Dapat kami laporkan juga bahwa meski terjadi lonjakan di Bandara Juanda ini, namun dari pantauan kami tidak ada penumpukan penumpang ataupun antrian di ruang check-in ataupun di beberapa titik yang ada di area Juanda. Dapat kami laporkan pula bahwa keberangkatan maupun kedatangan di Bandara Juanda ini didominasi dari beberapa kota di Indonesia seperti Kota Medan, Jakarta, Balikpapan, dan Makassar. Diprediksi puncak arus balik di Bandara Juanda ini akan terjadi malam ini. Mengingat pada hari Senin lusa, yakni tanggal 5 Juni 2025, aktivitas perkantoran maupun sekolah-sekolah sudah kembali aktif. Iya, terima kasih Yoyok Agusta dari Bandara Juanda Sidoarjo, dan tadi sebelumnya ada Hasnugara dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemirsa, tanggul penahan di Gunung Manggar, Jember jebol, rumah dan sawah warga terendam. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, diguyur hujan dengan intensitas tinggi, 4 titik tanggul penahan di Gunung Manggar, Desa Loh Jejer, Kecamatan Wuluhan, Jember jebol. Gunung matakan air seperti Dari video amatir, air dari Gunung Manggar mengalir deras hingga menjebolkan tanggul penahan. Akibatnya jalan desa dan ratusan hektar lahan persawahan tergenang. Bahkan rumah warga di sekitar lokasi juga terendam air dengan ketinggian hingga 1 meter. Meski demikian, warga enggan mengungsi lantaran ketinggian air masih tidak membahayakan. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai jutaan rupiah.
30 truk bantuan dari Indonesia dan Malaysia dikirimkan ke Gaza, Palestina. Bantuan seberat 460 ton dengan nilai total 18 miliar rupiah ini berisi bahan pangan dan paket musim dingin. Bantuan untuk warga Gaza, Palestina terus mengalir dari banyak pihak termasuk Indonesia dan Malaysia. 30 truk berisi bantuan dari Basnas, Forum Zakat, Hands Foundation, Irish Malaysia, dan UNWFP didistribusikan menuju Gaza Utara, Khan Yunis, Al-Mawasi, Kem Jabalia, Beit Lahia, dan Beit Tanur. 460 ton bantuan ini terdiri dari 25.000 kotak paket bahan pangan serta paket musim dingin dengan nilai total 18 miliar rupiah. Ini sekitar ada 30 truk barang bantuan yang dikawal oleh tentara Jordania. Mari kita doakan semoga truk-truk ini bisa sampai segera di Gaza, Palestina dan bisa diterima langsung oleh saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Bantuan pangan dan perlengkapan musim dingin sangat diperlukan warga Gaza karena saat ini suhu di sana bisa mencapai di bawah 0 derajat Celcius. Serangan bertubi-tubi, pembatasan oleh tentara Israel hingga kondisi jalan yang rusak menjadi kendala pendistribusian bantuan.